Bahkan rumah tangga miskin itu bisa secara aktif untuk mendaftarkan diri mereka jika masih belum terdaftar di dalam data terpadu. Sehingga pembagian tugas saya pikir ini sudah jelas bahwa secara global perbaikan data yang menjadi ujung tombak adalah pemerintah daerah, di mana nanti Digides, transformasi digital desa. Pertama terkait penjelasan tentang data terpadu kesehatan sosial yang mungkin tadi juga sudah disebutkan sama Bu Dani. Seperti apa data terpadu tersebut, bagaimana mekanisme pengelolaannya, serta bagaimana proses update-nya. Kemudian sedikit nanti akan saya bahas terkait bagaimana peran daripada DTKS terkait dengan COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama terkait regulasi pendataan, ini sebenarnya diatur cukup detail di Undang-Undang Nomor 13 2011 tentang penanganan paket miskin, bahwa dikatakan untuk pengupdatean atau pemutahiran data itu bisa dilakukan oleh Menteri Sosial atau bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Bahkan rumah tangga miskin itu bisa secara aktif untuk mendaftarkan diri mereka jika masih belum terdaftar di dalam data terpadu. Pendaftaran ini bisa dilakukan dengan melaporkan ke lurah atau desa, kepala desa atau yang sejenisnya. Dan jika sudah tercatat juga mereka bisa melaporkan bahwa ada perubahan terkait dengan kondisi sosial ekonominya. Kemudian juga di pasal 10 dikatakan bahwa data yang sudah dimutakhirkan itu dikirim ke Menteri Sosial, dan Menteri Sosial sebagai penanggung jawab untuk mengelola data terpadu tersebut. Dan ini berbasis teknologi informasi. Dan setelah diterima oleh Menteri Sosial, barulah ditetapkan sebagai data terpadu untuk dasar pemberian bansos atau pemberdayaan sosial. Ini adalah sudah tertera, saya pikir cukup detail terkait pendataan atau data kemiskinan yang ada di Undang-Undang Nomor 13 2011. Kemudian kita beralih kepada yang sebelah kanan, Bapak Ibu sekalian. Undang-Undang 23 2011 ini mengatur lebih rinci lagi siapa melakukan apa. Terutama untuk daerah kabupaten kota, itu tertulis di Undang-Undang Nomor 23 2014 bahwa daerah kabupaten kota lah yang melakukan pendataan. Kemudian pengelolaan data fakir miskin cakupan wilayahnya. Sedangkan provinsi itu mengelola data. Dan pusat itu juga mengelola data tapi cakupan saja yang berbeda, yaitu cakupan nasional. Dan penyelenggaraan ini di pasal 282 itu adalah merupakan urusan pemerintah yang dari daerah ditangani dari atas beban APBD. Sehingga pembagian tugas saya pikir ini sudah jelas bahwa secara global perbaikan data yang menjadi ujung tombak adalah pemerintah daerah, di mana nanti pemerintah pusat akan mengolah secara skala nasional. Ya. Dan perbaikan data juga bisa dilakukan langsung oleh masyarakat dengan melaporkan diri mereka secara aktif ya, kepada aparat desa atau mungkin kepada kabupaten kota agar bisa masuk dalam data terpadu. Nah, ini gambaran garis besar Bapak Ibu. Kemudian data terpadu yang dikumpulkan tersebut itu terdiri dari banyak atribut. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di tayangan saya. Pertama, identitas rumah tangga, termasuk di situ adalah NIK. Anda bisa lihat di sebelah kanan data demografi, nama, NIK, hubungan dengan kepala rumah tangga, dan seterusnya. Ini ada data yang kita padankan dengan Dukcapil. Tadi Bu Dani mengatakan masih sekitar 70%. Sebagai update bahwa di DTKS saat ini ada 97,3 juta orang yang tercatat, dan sudah sebanyak 81% NIK yang ada itu sudah tercatat di Dukcapil, Bapak. Sekitar 78,59 juta orang itu sudah terpadankan Dukcapil. Alhamdulillah, rekan Dukcapil yang telah membantu kami dalam pemadanan, dan juga KPK, Stranas KPK juga mengkoordinir pemadanan tersebut. Dan kemudian informasi lain ada terkait dengan perumahan, kemudian dengan aset rumah tangganya, terkait pendidikan, dan seterusnya. Ini sebenarnya digunakan untuk
mengurutkan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang ada di dalam PPKMS dari yang paling miskin sampai yang 40% teratas, ya, untuk itu. Tapi pengurutan rumah tangga tersebut itu akan berdasarkan karakteristik yang ada di masing-masing kabupaten kota, gitu ya. Jadi misalnya kalau di Kalimantan itu kondisi rumah dengan terbuat dari kayu, dinding lantai dari kayu, itu mungkin orang yang mampu dan tidak mampu mungkin sama, gitu ya, sama-sama dari kayu. Tapi kalau di luar Kalimantan itu mungkin beda karakteristiknya. Jadi untuk mengurutkan tingkat kesejahteraan itu ada model statistik tertentu yang mana nanti akan diurutkan berdasarkan tingkat kesejahteraan, berdasarkan karakteristik sosial ekonomi di daerah masing-masing. Jadi kita memiliki data terpadu kesejahteraan sosial rumah tangga yang diurutkan dari yang paling miskin sampai yang di atas sekitar 40% termiskin di Indonesia. Nah, ini gambaran garis besar. Data ini sebenarnya dikumpulkan dari lapangan, ya, tadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 oleh pemerintah daerah, dan nanti akan diberikan Kementerian Sosial untuk dikelola lebih lanjut dan ditetapkan oleh Menteri Sosial. Nah, data ini cukup lengkap, dan ini saat ini sudah mulai terhubung dengan data administratif yang dikelola oleh kementerian lembaga lain, Bapak Ibu. Jadi contohnya, kami sudah terkoneksi langsung dengan data Dukcapil untuk memperbaiki atau mengambil data yang terkait dengan informasi demografi. NIK dan nama itu memang harus sesuai Dukcapil, ya, termasuk jenis kelamin, umur, dan seterusnya. Ya. Jadi sudah ada pertukaran data dengan data Dukcapil untuk memastikan bahwa orang yang tercatat di DTKS ini memang benar adanya. Ya. Kemudian juga kami sudah terkoneksi dengan data BPJS. Anda bisa lihat di sini terkait penyakit kronis yang ada di DTKS, ini kami bisa ambil dari BPJS. Kemudian terkait dengan data pendidikan, ini juga kami sudah terkoneksi dengan data Dapodik, sehingga anak-anak yang tercatat di DTKS bersekolah di sekolah tertentu, itu kami akan ambil datanya dari data Dapodik yang ada di Kemendikbud. Kemudian juga kita akan connect nanti dengan PLN untuk mengisi sumber utama penerangan berasal dari PLN dengan daya listrik terpasang seperti apa. Kemudian terkoneksi juga, ya ini masih ke depan tidak akan terkoneksi, misalnya dengan BPJS kita akan bisa tahu bahwa orang tersebut apakah PNS, TNI, Polri atau seperti apa, gitu ya. Ini untuk keputusan terkait dengan inclusion error di data terpadu. Nah, ini gambaran garis besar bagaimana data yang ada saat ini sebenarnya bukan hanya dikumpulkan dari lapangan, tapi juga kita memperbaiki dengan melakukan pertukaran data dengan kementerian lembaga lain yang mengelola data administratif yang spesifik memang di bidangnya. Nah, data yang kaya ini kita sudah membuat istilahnya business intelligence, jadi dashboard yang memudahkan untuk terkait dengan perencanaan dan penelitian dan pengembangan. Ini contoh, ini saya ambil wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berada di 20% terbawah. Tadi kan diurutkan dari yang miskin sampai ke atas, dari desil 2, 20% terbawah, dan kita lihat bahwa kondisi rumah tangga miskin di sana, itu yang terutama yang terbanyak adalah atapnya genteng, tanah liat, dindingnya adalah tembok, lantainya semen atau bata merah sebanyak 445.000 rumah. Ya. Dan ini kita bisa identifikasi rumah ini yang mana, berada di desa atau di kelurahan mana, karena kita memiliki data mikro terkait detail yang tadi saya sudah tayangkan. Nah, kemudian kita bisa melihat aspek kombinasi karakteristik bangunan yang ada di sana, ya, secara garis besar ini. Misalnya yang terbanyak tadi genteng tanah liat, itu adalah atapnya, sedangkan lantai itu yang terbanyak bambu, ya, sebanyak 817, 710. Dan ini kita bisa lihat sampai level desanya nanti atau kelurahan. Nah, data yang kaya ini tentu akan sangat bermanfaat jika DTKS itu senantiasa diupdate, gitu ya. Paling tidak setahun sekali oleh pemerintah daerah yang setempat. Kemudian DTKS itu sebagai satu data dalam kesejahteraan sosial, Bapak Ibu. Saat ini sudah banyak dipakai. Jadi sebagai contoh, ini yang warna kiri, yang warna merah, ini adalah DTKS yang diurutkan tadi, rumah tangga dari desil terbawah, yang termiskin sekali, sampai ke atas 40% dari total rumah tangga yang ada di kabupaten kota yang bersangkutan, atau di Indonesia. Nah, kalau PKH, itu dia mengambil dari bawah juga, paling bawah, paling miskin, sampai sekitar
18-20%, ya, sekitar 10 juta keluarga yang diambil. Kemudian bantuan sembako, program sembako, ini atau BPNT mengambil dari bawah juga sampai 20 juta keluarga ke atas, 28%. Dan PBIJK ini hampir semua, ya, 96,8 juta yang ada di TKS. Dan subsidi listrik ini hampir mengambil semua. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dengan satu data kesejahteraan sosial, pemberian bansos, ya, bantuan sosial dan pemberdayaan itu bisa lebih terkontrol. Istilahnya, Anda bisa lihat bahwa semakin miskin rumah tangga tersebut yang berada di bawah, itu maka akan semakin banyak jenis bansos yang mereka bisa dapatkan. Mereka bisa dapatkan PKH, dapatkan bantuan sembako, bantuan kesehatan, listrik, gitu ya. Mungkin nanti akan ada dari pertanian, dan seterusnya, ya, dengan menggunakan satu data ini. Ini sebenarnya bukan duplikat, tapi saling melengkapi, ya, komplementaritas. Jadi, orang miskin akan semakin miskin, dia akan semakin banyak bansos yang dia dapatkan, sehingga akan memudahkan dia untuk keluar dari garis kemiskinan tersebut, ya, digantikan oleh orang lain. Nah, ini gambaran bagaimana satu data kesehatan sosial bisa saat ini termanfaatkan dengan baik untuk bansos reguler. Kemudian ini adalah mekanisme bagaimana data terpadu Kesos tadi diperbaiki oleh Kemsos dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kami sudah memiliki aplikasi, itu namanya Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau 6NG yang tertulis di sini. Dan seluruh kabupaten kota, termasuk provinsi, itu bisa login ke sistem tersebut. Login maknanya lah mereka bisa mengelola. Ya, mengelola itu bisa mengunduh datanya, kemudian bisa membuat prelis. Prelis itu daftar rumah tangga awal untuk perbaikan. Ya. Kondisi sekarang setelah diunduh prelis itu mereka akan membawa ke dalam musyawarah desa dan musyawarah kelurahan untuk mendiskusikan terkait orang-orang yang sudah tercatat, apakah layak untuk tercatat di kemudian hari, ya, untuk SK Menteri Sosial berikutnya. Nah, di sini juga bisa dilakukan pendaftaran dari masyarakat yang secara aktif, ya, mendaftarkan bahwa mereka belum masuk dalam DTKS misalnya. Ya. Pendaftaran bisa dilakukan pada Musdasmuskel atau bisa dilakukan kantor desa, kelurahan, atau pada dinas sosial setempat atau Pemda setempat. Nanti akan dibawa ke Musdasmuskel. Kemudian setelah prelis itu ditetapkan di Musdasmuskel, maka akan dilakukan kunjungan ke rumah tangga yang sudah tercatat di prelis tadi. Nah, ini untuk memastikan kondisi yang sosial ekonomi yang tadi saya tanyakan di awal, yang variabelnya cukup, agar nanti apa yang tercatat di DTKS pada periode sebelumnya, itu kalau seandainya ada perubahan, itu bisa diperbaiki pada SK Menteri Sosial pada periode berikutnya. Ya. Nah, hasilnya akan diserahkan kepada Kemsos. Ini kalau di Perpres 1 data itu ke wali datanya Pemda masing-masing, dan akan diserahkan ke wali data yang ada di Kementerian Sosial. Di dalam ini Pusdatin Kementerian Sosial. Jadi proses dari 1, 2, 3, sampai 6 adalah proses yang ada di pemerintah daerah. Dan setelah dimasuk ke dalam data di Kementerian Sosial, maka kami akan melakukan pembersihan data, yaitu dengan terkoneksi dengan beberapa data administratif, tadi sudah jelaskan dengan Dukcapil, ya, untuk memastikan bahwa orang yang baru terdaftar di DTKS itu memang tercatat di Dukcapil. Ya. Kalau seandainya masih belum tercatat, maka data orang atau rumah tangga tadi akan kami kembalikan ke pemerintah daerah, agar mereka melakukan koordinasi dengan Dukcapil setempat untuk melakukan pencatatan. Nah, ini gambaran data besar, Bapak Ibu, dan setelah selesai dibersihkan dengan data administratif, maka di proses penerapan akan dilakukan perankingan. Karena bisa jadi ada rumah tangga yang karakteristik sosial ekonominya berubah setelah kunjungan ke lapangan. Sehingga nanti dia berada di urutan keberapa, di kelompok mana, itu akan juga berubah. Dan kemudian barulah keluar SK Menteri Sosial, dan untuk dimanfaatkan sebagai satu data dalam pemberian bansos dan pemberdayaan. Nah, ini gambaran besar bagaimana DTKS itu bisa diupdate. Tahun lalu diupdate setahun 4 kali, tapi tahun sekarang diputuskan bisa diupdate setahun 2 kali, ya, untuk mengakomodir perubahan yang ada. Nah, selanjutnya tadi saya sudah jelaskan bahwa kunjungan ke rumah tangga ini saat ini bisa menggunakan Android, berbasis Android, atau kami sebut dengan 6NG berbasis Android. Karena kunjungan berbasis Android, kami bisa mencatat
lokasi rumah tangga miskin itu ada di mana. Kemudian lama wawancara di lapangan itu seperti apa. Termasuk juga foto kondisi rumahnya, foto kondisi yang ada di dalam atribut DTKS tadi ya, kondisi atap, kemudian dinding, dapur, toilet gitu ya, itu juga difoto gitu ya, sehingga kita bisa melakukan verifikasi apakah data yang tercatat di lapangan itu sama dengan foto yang diambil di lapangan tersebut. Contohnya ini di wilayah Jakarta, di wilayah Jatinegara, Bapak Ibu bisa lihat bahwa letak rumah tangga miskin itu berada di sepanjang sungai gitu ya. Dan jika diklik salah satu point of interest yang warna hijau, itu akan tayang kondisi rumahnya. Gitu. Jadi akan terlihat secara nyata gitu ya, ini memang layak misalnya untuk dapat bansos tertentu gitu ya. Nah ini kami sekarang sedang mengencourage pemerintah daerah menggunakan Sixtroid. Saat ini sekitar 50 kabupaten kota sudah mengambil data mereka, dan harapan kami tahun ini akan lebih banyak menggunakan aplikasi ini. Nah ini saya berikan kabupaten kota yang paling banyak update. Jadi Bapak Ibu kan bisa lihat pada pengambilan data itu tadi menggunakan aplikasi 6NG. Nah kami semua hampir sebagian besar sudah terkomputerisasi. Nah ini yang tercatat di komputer kami, kabupaten kota yang paling aktif mengupdate data. Jadi saat ini adalah di Kota Bukit Tinggi, diikuti oleh Blitar. Jadi bisa tahu berapa jumlah data di SK dan berapa yang sudah diperbaiki, gitu ya. Dan di sebelah kanan, kapan mereka memperbaikinya. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat nanti di aplikasi Android. Memang sengaja kami buat aplikasi agar kita bisa sama-sama memantau seberapa aktif kabupaten kota atau Pemda mengupdate data mereka. Nah ini contoh kabupaten kota yang belum mengupdate data. Jadi ya cukup banyak ya, tapi di bawah 100. Mungkin karena kondisi anggaran atau ada hal tertentu sampai saat ini belum mengupdate data terpadu yang ada di Kementerian Sosial. Nah di sebelah kiri Anda bisa lihat, bisa unduh data untuk melihat kondisi perbaikan data di wilayah masing-masing ya, Six Dataku di Google Play Store. Nah yang terakhir berikut adalah bagaimana peran DTKS tadi yang sudah saya jelaskan terkait dengan penanganan COVID-19 atau jaringan pengamanan sosial. Tadi sudah disinggung oleh Bu Dani. Di Kemsos itu ada bansos reguler, tapi dengan adanya penanganan COVID-19, bansos reguler PKH, program Keluarga Harapan, yang awalnya 9,2 juta, itu ditambah jumlah KPM-nya, keluarga penerima manfaat, menjadi 10 juta. Dan penyalurannya dilakukan setiap bulan. Kemudian kartu sembako, ini juga bansos reguler Kementerian Sosial, yang sebelumnya 15,2 juta, untuk penanganan COVID ditambah menjadi 20 juta. Indeksnya juga bertambah dari 150.000 menjadi 200.000 per bulan, gitu ya. Nah, khusus yang bansos yang diadakan karena penanganan COVID yang bukan reguler, tadi sudah jelaskan juga, bansos sembako ada 1,3 juta kepala keluarga, 600.000 ini di wilayah DKI dan Bodetabek selama 3 bulan. Kemudian bansos tunai, kami sebut ini BST, kalau Kemendesa PDTT, BLT Dana Desa, gitu ya. Ini 9 juta, ini untuk di keluarga Bodetabek, 600.000 per kepala keluarga per bulan selama 3 bulan. Ya. Dan ini akan di-extend sampai dari Juli sampai Desember, tapi dengan indeks yang berubah. Ya. Jadi masing-masing indeksnya sekitar 300.000 per bulan, dari Juli sampai Desember. Nah, data ini yang sebelah kiri ini tentu berasal dari DTKS yang tadi diupdate oleh pemerintah daerah. Dan memang kalau seandainya pemerintah daerah tidak update datanya, maka kemungkinan PKH atau BPNT ini menjadi tidak tepat sasaran. Ya. Jadi kami memang menghimbau agar perbaikan terus dilakukan paling tidak setahun sekali. Kemudian bansos khusus ini memang ada perbedaan karena ini untuk menghadapi dampak COVID. Ini bansos khusus bisa berasal dari luar DTKS, Bapak Ibu. Jadi Bapak Menteri Sosial pada saat Tikon dengan seluruh kabupaten kota menyatakan bahwa penerima bansos khusus COVID ini itu bisa berasal dari usulan daerah
yang berada di luar DTKS, gitu ya. Dan juga ditegaskan oleh surat edaran dari KPK bahwa ini bisa berasal dari luar DTKS, tapi nanti harus diajukan untuk masuk DTKS ke Pemda atau ke Kementerian Sosial. Nah, usulan dari untuk dapat bansos khusus ini itu bisa dari Pemda, bisa dari kementerian lembaga. Jadi data yang saat ini kami kumpulkan itu bisa berasal dari luar DTKS yang nantinya data tersebut akan menjadi prelis untuk dimasukkan ke dalam DTKS pada periode perbaikan data selanjutnya. Nah, bansos yang di luar Kementerian Sosial, selain yang 4 ini, koordinasi sudah dilakukan. Contohnya dengan Kemendesa PDTT, kami memberikan data DTKS beserta data BST, data bansos khusus, agar nanti tidak terjadi duplikasi dalam pemberian BLTDD dengan apa yang sudah diberikan pada bantuan sosial tunai. Juga pemerintah daerah saat ini juga bisa mengunduh DTKS agar bantuan yang berasal dari APBD juga bisa bisa berupa agar tidak terjadi duplikasi pemberian bantuan, gitu ya. Nah, itu gambaran garis besar pada saat ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.